Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Arum Puspitasari. Aku adalah mahasiswa akuntansi syariah dari UIN Raden Massaid Surakarta, angkatan tahun 2018. Kota kelahiranku di sini, di kota Sukoharjo. Lebih tepatnya, di Desa Suruhan, Kelurahan Karanguni, Kecamatan Weru. Di akhir semester ini, yang ditunggu-tunggu adalah kegiatan KKN, kuliah, kerja, nyata. Punya kenalan baru, sahabat baru, relasi baru, dan keluarga baru. Itu semua hanya ekspektasiku. Semua berbanding terbalik karena pandemi COVID-19. Akhirnya, KKN pun dijalankan di desa masing-masing. Walaupun tidak seindah ekspektasiku, namun setidaknya KKN Tikerso Dharma ini memberikan pengalaman bermasyarakat, bertemu dengan warga desaku, dan mengenal masyarakat lebih dalam lagi. Harmoni alam telah digambarkan dengan sempurna. Setiap jengkal negeri ini adalah pesona. Salah satunya adalah Desa Suruhan, Karanguni, Weru, Sukoharjo, di mana keindahan dan potensi alam dipadukan dengan keramahan dan kehangatan masyarakatnya. Terletak 22 km dari pusat kabupaten dan 5 km dari pusat kecamatan. Desa Suruhan adalah bagian dari Kelurahan Karanguni yang terletak di bagian paling selatan Kecamatan Weru yang memiliki suhu rata-rata sekitar 30-31 derajat. Secara geografis, Desa Suruhan berbatasan langsung dengan Desa Kauman di sebelah barat, area persawahan dan jalan raya provinsi di sebelah utara, area persawahan di sebelah timur, dan daerah istimewa Yogyakarta di sebelah selatan. Desaku asri dan sejuk. Pasalnya, tidak ada pabrik yang mencemari lingkungan. Wilayah desa yang didominasi oleh area persawahan membuat suasana desa teramat sangat kental. Dengan jumlah penduduk sebanyak 184 jiwa yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Suruhan ditunjang dari beberapa sektor, di antaranya sektor pertanian, UMKM, peternakan, buruh, dan karyawan. Pertanian sebagai mayoritas penunjang ekonomi masyarakat yang membuat masyarakat bergabung dalam kelompok tani. Di masa pandemi COVID-19 ini, perekonomian masyarakat mengalami penurunan yang sangat drastis. Banyak karyawan yang di PHK,
sulitnya mencari pekerjaan, harga gabah yang anjlok, harga sayuran yang melonjak naik, dan masih banyak lagi. Semua serba susah. Ditambah lagi adanya PPKM yang membuat para pedagang terbatas aktivitasnya. Tak disangka, pada masa pandemi COVID-19 ini, harga sayur dan bumbu dapur mengalami kenaikan yang cukup drastis. Sudah susah dalam mencari pundi-pundi rupiah, kini malah ditambah susah dengan harga pangan yang naik. Akhirnya, gerakan membuat warung hidup pun saya lakukan bersama masyarakat. Aktivitas menanam sayur dan buah-buahan dilakukan di pekarangan milik warga setempat. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan pribadi, sayur dan buah hasil dari penanaman ini juga bisa dijual, setidaknya untuk menambah penghasilan masyarakat. Aku bersama masyarakat juga menanam bawang merah di tanggul sawah. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan lahan yang kosong. Bawang merah merupakan bumbu wajib di setiap masakan. Oleh karenanya, akan sangat berguna jika berbudidaya bawang merah. Tak perlu perawatan yang sulit, bawang merah akan tumbuh hanya dengan rutin dalam menyiraminya. Di musim kemarau ini, para petani di desaku menanam kedelai. Namun, munculnya wabah tikus membuat petani kewalahan. Pasalnya, tikus merupakan musuh besar bagi petani. Tak hilang akal, gerakan membasmi tikus pun ramai-ramai dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan racun tikus yang dicampur pada makanan, lalu diletakkan di sekitar lubang tikus. Pripun hasilnya sing ngobati tikus wingi nika? Ya ngono ya, Nduk. Sing mangan iku ya mati. Ya terus hasilnya cidele nggih ya akeh sing duwe karo dipangan tikus. Lah mesine obate ngene dipangan tikus, tikusé ya mati. Sing ora dipangan ya ora mati ya. Lah ya sekse terus pengganti dele. Yo karo sing dipangan tikus karo iki ukah iki. Alhamdulillah. Panen kali ini tak semenyenangkan panen di waktu sebelumnya. Pasalnya, saat ini harga gabah turun drastis yang membuat para petani merugi.
meningkatkan pendapatan, muncullah ide usaha kerupuk karang. Kerupuk dari beras yang sangat diminati oleh masyarakat. Para petani pun bisa merambah ke dunia bisnis untuk mengisi waktu luang serta meningkatkan pendapatan. Potensi terbesar di Desa Suruhan adalah perkembangan di sektor ekonomi. Tidak bisa dipungkiri, peran UMKM juga menjadi parameter keberhasilan ekonomi. UMKM sebagai pekerjaan kedua terbanyak di Desa Suruhan menjadikan UMKM sebagai usaha yang harus dikembangkan. Contohnya saja adalah usaha pembuatan bakso ayam milik Ibu Sisri, yang kini mulai merambah ke dunia bisnis online dan sudah mengalami peningkatan laba yang berlipat ganda. Kan kita jualnya secara online, tadinya nggak ada dampaknya. Ya alhamdulillah selama COVID sudah 2 tahun berlalu ya, tapi alhamdulillah jualannya tuh lancar, nggak ada halangan atau apalah sistemnya. Kayak COVID-19 itu kan tak ada yang maksudnya pendapatannya menurun atau omsetnya menurun, alhamdulillah bertambah. Omsetnya bertambah. Bisnis online di masa pandemi COVID-19 merupakan pilihan yang tepat karena pandemi membuat segala aktivitas serba terbatas. Keluar rumah pun juga menjadi was-was. Oleh karenanya, banyak aktivitas dilakukan di rumah, seperti transaksi jual beli. Bertransaksi lewat online sudah menjadi hal yang lumrah pada zaman sekarang. Oleh karenanya, para pedagang hendaknya juga mengikuti perkembangan zaman. Dengan berjualan secara online dan dengan gencar melakukan promosi, maka seiring berjalannya waktu, penjualan pun akan meningkat dan keuntungan akan didapat. Berjualan tidak lepas dari yang namanya promosi. Bisa dikatakan, promosi merupakan kunci suksesnya suatu usaha. Produk yang berkualitas namun tidak maksimal dalam hal promosi akan kalah saing dengan produk yang lain. Sebaliknya, produk yang sederhana namun maksimal dalam mempromosikannya justru akan lebih baik dalam meningkatkan angka penjualan. Pada kesempatan kali ini, aku juga membantu mempromosikan usaha milik tetanggaku melalui media online seperti WhatsApp dan Instagram, serta secara offline dengan ngobrol langsung bersama masyarakat. Dengan harapan bisa membantu mereka dalam meningkatkan penjualan. Gini Bu, saya mau menanyakan terkait dengan penjualan usai dilakukannya promosi kemarin Bu. Gimana kira-kira, apakah ada pengaruh ke penjualan yang Ibu dapat? Ya alhamdulillah, ya rezekinya tambah, ya sedikit-sedikit lancar, ada yang membeli lewat tetangga, ya bisa, ada yang getok tular gitu cara Jawane, dan ada yang lewat HP itu ada juga yang membeli gitu. Alhamdulillahnya, promosi yang aku lakukan berjalan dengan lancar dan ada hasilnya. Iya, dengan promosi tersebut, dagangan milik tetanggaku berhasil mengalami peningkatan penjualan. Dan
Semoga hal ini menjadi langkah yang baik untuk kemajuan UMKM di desaku. Banyak output yang saya dapatkan dari KKN Tikerso Dharma tahun 2021. Terima kasih untuk Desa Suruan dan media KKN Tikerso Dharma, UIN Raden Mas Said Surakarta, kelompok 263, tahun 2021. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.